Lagi ngapain lo? Ini lagi nulis artikel nih, topiknya tentang lavender marriage. Biar apaan ya? Ya biar teredukasi aja sih, soalnya topiknya lagi rame juga nih. Maksud gue nih, lo riset sampai sebegininya tuh biar apa coba? Ini tuh ngarang bisa kali. Nggak bisa dong Weekend, kalau aku ngarang nanti tuh kesalahannya bisa jadi fatal tau. So suci banget sih lo. Oke, menurut kamu gimana setelah lihat video ini? Kayaknya kasusnya menarik banget buat dibedah ya, karena kayaknya ini masuk banget ke materi yang bakal kita sampaikan ke mereka. Sama banget. Kebetulan dari aku juga ada yang perlu dibedah sih dari kasus ini. Tapi mendingan kita kenalan dulu kali ya? Boleh banget, tapi mulai dari aku dulu ya. Hai, kenalin aku Objective and Truth. Dan aku Buddhist Moral Ethics, Intend No Harm, Intend to Be of Benefit. Kita The Handbook of Mass Media di sesi Bedah Bareng. Oke, kira-kira apa sih yang perlu dibedah dari kasus yang baru aja kita tonton tadi? Mulai dari latar belakang dulu deh, boleh? Apa nih, kamu mau dibedah latar belakangnya aja atau dibedah dari etika jurnalisnya itu sendiri? Ngikut aja deh, karena kayaknya pembicaraan kita kali ini beneran daging banget. Jadi aku ikut aja, boleh aja. Benar banget, tapi mungkin aku bakal ngejelasin dari sudut pandang etika jurnalis dulu kali ya. Nah, seperti yang kita tahu kalau misalnya jurnalis itu kan watchdognya masyarakat. Jadi semua masyarakat itu mendapatkan informasi itu dari jurnalis. Jadi jurnalis itu harus dan wajib memberikan berita itu akurat dan fakta. Nah, etika ini itu ngebantu mereka supaya mereka itu nggak menyimpang dan bisa sesuai dengan hak-hak dan memenuhi dengan kewajiban mereka sebagai jurnalis. Nah, tapi etika ini itu sendiri dibangun atau didasari oleh dua pilar utama nih. Oke, tapi dua pilar utama ini tuh bakal menjadi patokan jurnalis dalam menjaga profesionalitas mereka gitu ya berarti? Bener banget, jadi etika ini itu ngebantu mereka untuk ngejaga profesionalitas mereka dalam bekerja. Terus etika sendiri itu kebangun atau didirikan dari dua pilar utama. Pilar yang pertama itu kejujuran atau truth, dan pilar yang kedua itu objektif atau objectivity. Kenapa sih dua pilar ini penting dalam etika jurnalis? Karena seperti yang aku bilang tadi, kalau misalnya jurnalis itu perlu menjaga beritanya itu sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Tapi kalau misalnya cuma berita doang, cuma penyampaian informasi doang, itu kayaknya kurang ada faktanya ya. Jadi dibutuhkan sebuah foto sebagai kayak bukti nyata kejadian dari objek itu sendiri. Nah, foto itu nggak boleh menimbulkan makna lain atau nggak boleh distorsi, karena kalau menimbulkan makna lain maka fotonya itu akan salah. Maka kok kayak gitu kepotensi beritanya salah juga pasti besar. Berarti sampai fotonya pun harus akurat ya? Bener banget. Karena kenapa sih akurat? Karena foto itu sebagai lensa para penonton atau para pembaca berita, dan mereka tuh bisa tahu situasi dari sudut pandang yang benar tuh seperti apa. Terus tadi kan kamu ngomongin objektif nih di salah satu dari kamu sendiri. Nah, kira-kira di sini objektif tuh maksudnya gimana sih? Karena kan kayak aku pahamnya objektif tuh kayak netral gitu maksudnya. Sebenarnya nggak salah, tapi mungkin aku akan menjelaskan secara singkat kali ya. Jadi objektif di etika komunikasi ini atau di jurnalis itu ada 3. Yang pertama itu ada objektif epistemologis, ada objektif ontologis, dan juga ada objektif prosedural. Nah, objektif epistemologis sendiri itu merupakan fokus objeknya tuh nggak cuma eksternal aja, tapi ada metode atau standar yang digunakan untuk memenuhi keyakinan tentang objek itu sendiri. Dan mereka itu dipenuhi dengan kayak bukan karya ilmiah sih, lebih ke kayak penelitian ilmiah dan juga memenuhi logika dan persepsi. Jadi lebih jelas gitu. Sedangkan kalau objektivitas ontologis, mereka itu lebih keyakinannya dianggap objektif ketika itu merujuk pada objek, sifat, fakta, dan juga keteraturan hukum. Terus untuk objektivitas prosedural merujuk pada penggunaan prosedur atau metode yang objektif dalam memperoleh atau mengevaluasi informasi. Jadi 3 kriteria ini itu ngebantu dalam menentukan apa sih hal yang seperlunya diambil dan bisa menjadi pertimbangan untuk bisa dipilih. Kayak contohnya kita waktu mau rekrut karyawan deh, kita kan nggak mungkin gitu milih berdasarkan feeling kita orangnya
oke apa enggak ya, bakal profesional apa enggak ya. Mungkin bisa aja pakai perasaan, tapi kita butuh bukti nyata berupa fakta di lapangan mereka bekerja seperti apa. Dan ini tuh ngebantu banget buat menentukan hal yang benar, apa hal yang memang seharusnya ada itu apa, itu ini ngebantu banget. Oke, mulai paham nih aku. Toh kan, beneran kan hari ini topik pembicaraan kita tuh beneran daging banget loh. Benar banget, karena ini tuh mungkin bisa sebagai ilmu dasar gitu ya, ilmu basicnya anak ilmu komunikasi, karena kita pasti dapat mata kuliah jurnalis yang memang ini tuh bakal kepake banget buat kita, buat entah nyari foto kah, buat berita yang bakal kita upload, atau bahkan untuk hanya sekedar menulis berita saja, ini tuh ngebantu banget buat kita seperti itu. Nah tapi ini kan dari sudut pandang aku nih tentang kasus yang tadi. Kalau dari kamu apa yang perlu dibedah? Sebenarnya kalau dari aku sendiri itu tuh bisa ngelihat gimana si orang satu ini, tadi namanya kalau nggak salah Tasya ya, nanggepin omongan sengak ataupun omongan gak enak dari orang dua yang tadi kalau nggak salah namanya Weekend. Kenapa emang mereka? Nah, kalau kamu perhatiin si Tasya tadi tuh tenang banget ngedepin dari tanggapan si Weekend ini, karena ini tuh bakal sejalan banget sama aku. Bantu orang lain jika bisa, setidaknya jangan menyakitinya. Kalau dibedah satu-satu, yang dilakukan sama Weekend ini tuh masuk ke dalam hurtful speech, yang dimana ini tuh masuk dalam perspektif Buddhisme Tibet, yang artinya hal ini itu tuh bersumber dari pikiran negatif awalnya. Jadi emang dari awal tuh dia udah punya pikiran kalau sama emang harus melakukan hurtful speech ini. Oh, jadi semua itu sudah bersumber dan udah ada niatnya dari awal ya? Bingo! Nah, di ajaran Buddhisme Tibet ini, tindakan buruk itu dikelompokkan ke dalam 10 tindakan buruk yang mengalir melalui 3 pintu hubungan dengan dunia luar. Nah, yang dilakukan sama si Weekend ini tuh termasuk dalam pintu ucapan. Terus apa lagi? Kalau ngomongin implikasinya, yang dilakukan sama Tasya ini sebenarnya udah benar sih. Riset sedalam mungkin terkait artikel yang mau dipublikasikan, biar gak menimbulkan gosip yang tidak penting dan hanya mengalihkan perhatian publik dari isu krusial. Tapi menurut kamu ada nggak sih kayak kasus spesifiknya gitu terkait dengan praktek medianya? Let me think. Oh, ada. Kamu inget gak gimana rumor hubungan Sheila Dara dan Vidi Aldiano sebagai salah satu pasangan lavender marriage? Ingat. Emang kenapa? Istilah ribet apaan lagi ya itu? Lavender marriage adalah istilah yang diperuntukkan untuk pasangan suami istri yang melakukan pernikahan hanya untuk menyembunyikan orientasi seksual yang sebenarnya salah satu atau kedua pasangan tersebut itu non-heteroseksual. Lavender marriage biasanya tidak didasari oleh perasaan cinta karena mereka melakukan hal tersebut karena tuntutan keluarga atau tekanan sosial. Duh, habis ini gue deh yang gak normal karena banyaknya istilah itu. Nggak apa-apa, Weekend kita belajar bareng. Nah, penerapan yang udah dilakuin sama mereka berdua ini sebenarnya udah cukup mengimplementasikan makna Buddhist ethics sendiri. Dengan memilih tidak memberikan respon atau feedback dalam bentuk apapun, Sheila Dara dan Vidi Aldiano ini tuh berhasil memutus rantai pasokan energi negatif tersebut. Oh iya sih, ketambah lagi waktu almarhum Vidi meninggal itu kan emang kayak isu-isu dan gosip netizen yang beredar tuh udah kebantah banget dengan fakta yang ada di lapangan gitu. Betul banget. Nah, itu tuh salah satu hasil dari intent no harm-nya. Jadi dia nggak memperbesar konflik dan memilih buat ya udah damai-damai aja, fokus ke karir, menghasilkan karir. Karena dia sadar kalau dia ngasih makan ego para industri media dengan dia kasih feedback atau apapun itu, dia tuh sadar kalau sama dampaknya tuh bukan di dia aja, tapi bisa ke orang-orang sekitarnya. Sebenarnya kalau ngomongin bedah itu doang sih dari aku. Tapi lumayan penting sih. Bukan lumayan lagi, itu penting banget. Kayaknya walaupun kita anak ilkom atau nggak anak ilkom, kayaknya ilmu ini kayak perlu diterapin ya. Biar kita hidupnya tenang, kayak let it flow aja. Oke, aku akan take note sih. Kayaknya pembahasannya oke banget sih dari kamu. Kayaknya udah sampai sini aja kali ya. Oke, sampai sini aja kayaknya bedah kita saat ini. Oke, kita tutup rapat-rapat. Semoga bermanfaat. Kami pamit undur diri.